Ya, Assalamualaikum. salam salam mas mas. Baik Pak, terima kasih. Silakan duduk ya mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Gimana mas, sudah nyaman duduknya? Sudah Pak. Sudah nyaman ya. Oke. Kalau boleh tahu tadi habis kelasnya siapa mas? Kelasnya Bapak Budi Pak. Oh, Bapak Budi yang bahasa Indonesia itu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu juga dengan mas siapa? Nama saya Fadli Pak. Asalnya mana mas? Alamatnya? Asal dari Solo. Asli Solo ya mas? Iya. Oke. Kalau boleh tahu mas ini kelas berapa ya? Kelas 11 Pak. Saya mau tanyain mas tujuan mas Danas ini, kalau saya boleh tahu berapa? Saya ingin mencari solusi pemecahkan masalah pada diri saya Pak. Oke, jadi mas ingin mencari solusi masalah untuk memecahkan masalah pada kasus mas ini. Iya. Oke, kalau boleh tahu sebelum kita mulai kegiatan kita, jadi nanti saya akan melakukan konseling. Apa sebelumnya mas sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Belum Pak. Belum pernah ya? Iya. Jadi mas sudah tahu apa belum apa itu konseling? Belum tahu itu Pak. Belum tahu. Jadi saya jelaskan ya mas ya. Jadi terus konseling ya nanti mas bebas menentukan apa saja sih permasalahan yang sedang mas alami, dan juga nanti mas bisa menceritakan permasalahan itu dengan sebenarnya dan juga rasa paling validnya. Dan nanti saya akan berusaha untuk mencari jalan tengah untuk masalah mas. Tetapi nanti mas juga tidak akan mencari apapun memecahkan untuk kasus permasalahan yang sedang mas alami. Itu hasil cerita mas. Sudah Pak. Oke, sebelum itu kita kesempatan waktu dulu ya mas untuk konseling kalian. Mungkin berapa menit mas? 40, 30, Kalau 40 menit gimana Pak? 40 menit. Iya. Oke, kita kasih waktu 40 menit mas. Oke. Oke, jadi sebelum itu saya juga akan menjelaskan mengenai apa saja sih asas yang ada dalam konseling ini. Jadi dalam konseling itu ada 3 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana nanti mas bebas menceritakan masalah yang sedang mas alami, dan saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan mas. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi mas nanti bebas dan juga terbuka menceritakan semua masalah yang sedang mas alami saat ini. Dan yang ketiga yaitu asas kesukaraan, di mana mas nanti datang ke sini dengan sukarelawan tanpa dipaksakan. Betul. Jadi mas ini nggak dipaksa oleh dia manapun dari dia mas. Jadi itu tadi 3 asas yang dalam mas ini. Mungkin setelah paham mengenai yang mas ini kita akan mas. Sudah Pak. Siap ya untuk mengenal ini ya. Insya Allah siap. Oke, kalau begitu mungkin mas bisa mulai untuk menceritakan permasalahan yang sedang mas alami dalam hidup. Jadi gini, saya itu trauma Pak. Kalau naik sepeda, karena dulunya itu saya pernah jatuh dari sepeda masuk ke sawah gitu Pak. Oh gitu. Jadi mas itu tes ya? Iya. Tidak sama. Terus menyebabkan kaki saya patah. Jadi berarti ya yang menyebabkan mas trauma. Iya. Kalau kamu mungkin apa ya hal yang spesifik yang bisa menyebabkan kenapa sih mas kok sampai bisa trauma sekali karena naik sepeda lagi? Mungkin ada hal lain yang menyebabkan itu. Ya, kan saya itu kan jatuh, terus sampai bawa ke rumah sakit karena yang patah. Oh, jadi yang menyebabkan masalah itu sebabkan nanti mas juga artinya apa? Dan hal itu yang menyebabkan mas menjadi ya trauma lagi sekarang. Kemudian sebelumnya mas atau mungkin waktu masih masa mas itu ada nggak sih hal lain yang menyebabkan mas bertrauma atau mungkin hanya itu saja? Karena ini hanya itu saja. Bisa sih yang bisa. Kalau saya boleh tahu, mas itu saat sudah dari sepeda itu saat usia berapa mas? Saat SMP Pak. SMP. Iya. Sampai Kelas 8. Mas, Iya. jadi ya udah cukup dewasa ya mas ini ya mas. Iya. Berarti pas pada saat itu masnya usia berapa? Pada saat itu saya berusia 14, kalau enggak 13 tahun Pak. 14-15 tahun. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi, apakah ada kasus trauma lain selain cerita sepeda itu? Mungkin waktu mas kecil
jadi saya sering dinakali sama teman-teman saya. Sampai sama mas. Saya tanya dulu mas mengenai kan mas ini bukan trauma ya mas ya. Apa aja sih dampak ataupun trauma yang bisa didapatkan mas saat ini? Yang terjadi Ya, ataupun disebabkan hal itu saja atau mungkin ada kejadian lain kan kalau trauma itu macam-macam ya mas ya. Nah, apa mas saat ini hanya trauma bukan seperti aja ataupun ada hal-hal lain gitu mas? ya itu pak, trauma naik sepeda sama trauma ngebut gitu pak. Kan saya jatuhnya itu kan karena ngebut, terus sebenarnya kayaknya belum, terus jatuh ke sawah gitu pak. Jadi seperti itu ya mas. Iya. Kalau hal yang saat ini mas, kan mas sudah sekolah di SMA ya tadi mas. Nah, apakah dengan trauma itu juga mempengaruhi mengenai kegiatan mas di sekolah ini? Atau enggak? Kalau masalah pembelajaran di sekolah tidak mempengaruhi pak. Tidak ya. Jadi dari trauma ini hanya mempengaruhi mas itu tidak berani mengingat dari Iya. kalau saya bilang lagi mas ini bisa naik sepeda motor ataupun mobil bisa. Kalau mobil malah bisa pak, traumanya naik motor. Oh begitu. Jadi yang berhubungan dengan mobil itu masih takut naik ya. Iya. Seperti tadi ada sama itu. Oke, jadi tadi ya macam-macam yang sedang mas masih alami saat ini. Oke, kalau saya boleh tahu ada lagi nggak sih dampak negatif hingga saat ini yang sedang mas alami? Ya kalau saya keluar sama teman-teman gitu, orang tua saya mas-mas pak. Jadi masih mas pasien kalau Iya. misalnya mas ini dengan teman mas. Ya saya kan sangat terkait dengan kasusnya mas ya. Kan nanti trauma kalau naik sepeda. Nah kalau misalkan mas dibonceng oleh teman-teman itu gimana? Apakah mas sudah takut atau gimana? Ya saya juga merasa takut pak, nanti kalau jatuh lagi. Oke, jadi kalau mas dibonceng teman-teman juga mas masih takut ya? Iya. Nah, saya juga ingin menurut lagi ya mas ya. Bagaimana sih kalau seumpama mas dalam keadaan terdesak dan hanya ada sepeda di tempat itu, bagaimana mas? Apakah ingin tetap naik sepeda atau mas ingin jalan kaki? Kalau saya pilih jalan kaki pak. Iya jalan kaki. Iya. Kenapa? Kalau Karena seumpama trauma itu tadi pak. jadi ini traumanya adalah ya mas ya itu mas misalnya. Jadi kalau misal mas mendapatkan situasi di mana mas hanya di dalam situasi yang sangat genting dan hanya dihadapkan oleh sepeda dan juga ataupun jalan kaki, mas hanya jalan kaki. Itu ini kayak ini ya masalah yang sedang mas alami saat ini. Iya. Kalau saya pun iya. Bagaimana sih mas menyikapi traumatik mas itu dengan hal apa? Ataupun mas tak ingin menjalani trauma mas itu, apa mas ingin berusaha semaksimal mungkin untuk melawan trauma yang sedang mas alami? Ya saya sebenarnya mau ingin menghilangkan rasa trauma itu pak. Dengan apa mas? Sebenarnya Ya dengan saya harus paling nggak saya harus berani untuk naik sepeda itu lagi pak. jadi mas ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba untuk bisa naik seperti ini dan juga melawan rasa takutnya. Kalau bisa tahu ya mas, bagaimana sih sikap ataupun teman-teman mas kalau mengetahui kalau mas itu nggak mengenai seperti apakah mas juga diejek atau bagaimana? Ya ada yang suka ngajak boncengan gitu, ada yang ngejek kayak gitu juga pak. Kalau mas saat di cerita teman-teman mas suka mas itu gimana? Ya kalau saya sih cuek aja pak. Cuma Iya. jadi kayak nggak masalah gitu Iya. jadi selain itu ada yang tidak sih mas hal yang mas suka untuk ada sini Untuk sementara ini cukup gitu pak. jadi saja tidak ada yang lain. Kalau itu saya ingin menurut mas lagi. Jadi kan mas bilang ya trauma dengan hal naik sepeda. Bagaimana jika suatu saat mas sudah mempunyai ataupun memiliki kegiatan yang itu mewajibkan mas untuk naik sepeda ataupun mengendarai sepeda? Contoh ya mas ya, kalau mas melakukan kegiatan ekskul ataupun kegiatan lainnya itu mesti ada yang ataupun ada yang seperti contoh ke daerah-daerah yang mewajibkan untuk naik sepeda. Jadi bagaimana mas? Alternatifnya saya bisa menumpang kalau nggak menjaga teman saya kayak gitu pak. Jadi mas ingin melakukan usaha mas? Iya. Bagaimana ya mas? Kan kita sudah mulai dengan mas.
saya mengasih bagaimana solusi dan tips dari Mas sendiri untuk mengatasi rasa trauma yang sedang Mas alami saat ini. Saya paling tidak harus berani naik sepeda lagi Pak, harus lebih berhati-hati lagi dalam naik sepeda. Karena kan saya dulu pas waktu jatuh itu pernah dulu dari Pak. Jadi Mas ini berusaha semaksimal mungkin bisa masukkan ke Indonesia. Iya. Tapi ya Mas, ini kan Mas sudah bilang sudah dewasa. Dan juga sudah berapa ini Mas? 13 ya 14 tahun kan? Iya. Nah, kan Mas sudah tidak naik sepeda sejak Jadi dari sejak kelas 9 terus ini kelas 11 berarti 2 tahun. 2 tahun ya Mas. 2 tahun lebih. Tapi kalau misal Mas ini belajar naik sepeda lagi, apakah Mas mau atau tidak mau? Ya tidak Pak. Tidak mau. Ya. Jadi bisa Bapak ambil kesimpulan bahwa Mas ini juga ini masih ataupun ingin berusaha melawan traumatik yang sedang Mas alami supaya Mas ini dapat kembali ataupun balik lagi supaya tidak mengalami traumatik seperti yang Mas alami sebelumnya. Oke, mungkin saya juga mau lagi Mas. Kalau Mas di lingkungan rumah Mas, itu apa aja sih kegiatan yang Mas lakukan selama ini? Kalau saya di rumah di sini masih sepak bola terus main sama teman-teman. Kalau malam nongkrong kayak gitu Pak, sepak bola. Juga main dengan kalau sepak bola ya Mas, kita juga di bawah kontrol. Kita sudah memiliki resiko yang masih contoh seperti hatinya juga apa tidak bisa tapi jadi kan Mas menjelaskan bahwasanya kalau Mas ekspor dari Indonesia itu kan kaki Mas yang berpakai. Nah, dengan seperti itu kan juga pasti ada risiko sendiri kan Mas ya. Mungkin hati Mas bisa mengalami luka ataupun kesleo. Nah itu bagaimana sih Mas? Itu kan Mas memiliki trauma, Mas bahkan jatuh sendiri bahkan kaki Mas jadi bukan lagi. Nah, kalau dengan sepak bola ini apakah Mas juga tidak mengalami was-was ataupun takut kalau misalnya ada kejadian yang kayak gini? Ya saya sendiri juga takut Pak. Misalnya kayak kena kan di sepatu bola itu kan kayak poli itu. Iya. Kalau aku kan bisa sampai fatal gitu. Ya, jadi sebelumnya Mas juga ada traumatik ya ataupun Mas juga sebesar nanti mengalami cedera lutut ataupun lain sebagainya. Gitu ya Mas dulu. Oke. Oke Mas juga suka Mas melakukan seperti itu ya. Kalau saya bilang lagi, hal itu Mas sudah memiliki apa saja selama ini? Mungkin Pak. Iya. Misalnya game, Mungkin biasanya nongkrong Pak. iya. Mas, kalau Mas saat game dalam tahun itu sikap orang tua Mas apakah biasa aja atau kamu memperingatkan contoh jangan minum lama atau main itu jangan terlalu malam ini? Nah, biasanya kalau mainnya keluar malam itu dibatasi jam misalnya nanti jam 10 kita sampai rumah. Jadi sebetulnya orang tua Mas itu sudah memberikan pandangan seperti itu. Kalau saya boleh tahu ya Mas, sejauh ini seberapa besar sih perhatian orang tua Mas ini? Dan itu juga Berbeda itu orang tua Mas. biasanya ingatin kayak udah makan dulu terus nanti pulang ditanyain nanti pulang jam berapa terus lainnya. Jadi kalau yang kemudian yang Mas bilang dan saya ingin mengenai trauma yang Mas alami sebelum Mas mengalami kejadian seperti itu. Mas pernah mengalami trauma atau tidak? Atau mungkin Mas pertama kali mengalami trauma itu pada saat baru jatuh saja, atau mungkin sudah jatuh Mas sudah pernah mengalami trauma dengan trauma itu? Nah, kalau trauma yang berdepannya itu yang jatuh dari sepeda itu ya. Oke, jadi kalau kita melihat mengenai trauma yang sedang Mas masih alami ya Mas ya, saya ingin coba untuk Mas sendiri bayangkan ataupun merefleksikan tentang trauma yang sedang Mas alami dan juga dampak-dampak bagaimana setelah Mas Fadzi hilang ataupun mengalami trauma itu. Mungkin saya coba untuk Mas Fadzi coba memulihkan ataupun coba menghilangkan bagaimana sih
masturbasi itu bisa melawan rasa traumatik yang masturbasi alami saat ini, dan juga bagaimana upaya ataupun kemauan masturbasi untuk menghilangkan rasa traumatik yang sedang saya alami saat ini. Bisa coba bayangkan, kalau sudah tidak bayangkan, itu juga bisa mas bilang ke saya bagaimana solusi dan juga apa sih yang akan masuk ke neraka setelah masturbasi melakukan konseling ini, dan juga bagaimana sikap dan juga rasa dan juga kemauan masturbasi ingin menghilangkan rasa traumatik yang saat ini. Mungkin coba bisa masturbasi mengingatkan lebih dahulu, nanti masturbasi tidak sampai mungkin saya kasih waktu 5 menit ini masih di masturbasi yang masturbasi waktu saya beri 5 menit. Oke, jadi ini udah 5 menit ya mas ya. Mungkin tadi kan mas sudah mengatakan juga mungkin mas sudah mengatakan solusi ataupun bagaimana sih mas untuk pengalaman mungkin bisa dijelaskan mas apa yang sudah mas ambil keputusan untuk silakan. Kalau dari diri saya sendiri, saya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan rasa trauma itu Pak, yaitu dengan cara saya mencoba lagi naik sepeda, tetapi lebih berhati-hati lagi, nggak fokus dulu. Terus Oke, jadi itu ya mas yang sudah mas ambil solusi. Mungkin kan mas sudah berusaha untuk bisa kembali menghilangkan trauma mas yang sedang alami tadi ya pak. Bahkan mas sudah yakin bahwasanya kalau mengalami trauma yang pemecahkan itu mas tidak baik untuk kedepannya dan juga berusaha ini. Gitu kan mas. Bahkan kalau memiliki trauma itu juga masih memiliki efek samping ataupun dampak yang pasti dialami gitu ya mas. iya, Ini tadi mas sudah menyampaikan ya mas ya mengenai bagaimana sih untuk mas mengatasi solusi ataupun juga cara untuk mas menghilangkan trauma itu. Dan mungkin ini kan sudah selesai mengatasi ini dan juga ini sudah mas sudah mengemukakan yang mengenai bagaimana sih solusi mas untuk menghilangkan rasa trauma itu. Nah kalau saya boleh tahu apa sih yang bisa mas simpulkan dari konseling kita kali ini? kedepannya akan berusaha untuk naik sepeda lagi Pak, supaya tidak mengganggu teman-teman saya gitu Pak. Dalam artian tidak menumpang teman saya pada saat berangkat sekolah. Oke, jadi mas memiliki kemampuan rasanya mas ingin berusaha melanjutkan lagi supaya kalau mas sudah bilang itu mas tidak ingin bercampur pasti itu ya mas ya. Oke, mungkin sebelum kita pada tutup kita pasti kali ini mungkin ada lagi yang ingin mas konsultasikan ataupun mungkin mas masih memiliki pertanyaan sedikit ataupun bahkan yang saat ini belum bisa mas selesaikan ataupun yang harus membaca pada mas. Sekarang kan mas sudah mengenai trauma itu mas. Bahkan trauma itu mas tidak hanya yang sudah saja. Mungkin ada kelas patah masalah yang ingin mas sampaikan walaupun itu hanya sedikit tapi tidak apa-apa mas. Mungkin nanti saya juga akan berusaha maksimal mungkin untuk menanggapi. Untuk sementara ini cukup itu Pak. Cukup. Iya. Jadi yang mas alami saat ini itu hanya dia mas yang traumatik mengenai anak seperti itu. Iya. Jadi kan pasti juga bisa mengungkapkan yang mas yang mengenai bagaimana sih solusi yang ingin mas hadapi dan juga bagaimana tips dan dari mas supaya mas bisa menghilangkan rasa traumatik yang mas alami saat ini. Itu kan mas. Iya. Saya juga cukup mengapresiasi mas, disebutkan mas sudah memiliki kemampuan untuk bagaimana menghilangkan rasa traumatik yang sedang mas alami saat ini. Sebabkan saya juga memahami ya mas ya bahwasanya kalau traumatik itu bukanlah hal yang mudah dan mas itu juga memiliki bekas ataupun memiliki resiko tersendiri dalam kehidupan sendiri. Bahkan kalau traumatik itu juga tidak semudah itu menghilangkan, jadi sudah memiliki tahap demi tahap untuk menghilangkan rasa traumatik yang mas alami. Tapi tadi kalau yang saya tangkap dari yang mas sampai ke saya itu juga sudah cukup lumayan sih mas. Sebab mas juga bisa mengungkapkan bagaimana upaya untuk mengatasi dan juga menghilangkan trauma yang sedang mas alami. Gitu ya mas ya. Jadi ini udah tidak ada yang ingin mas sampaikan lagi.
Bu. Oke, dan ini waktunya juga udah hampir selesai ya Mas ya. Nggak terasa waktunya udah selesai. Mungkin kita cukupkan kewajiban kita di sini ya Mas ya. Mungkin habis ini mau saja berpuas lagi atau udah selesai? Di sini masih ada kelas pasti juga. Oh, masih ada kelas lagi. Iya. Kelasnya siapa Mas? Kelasnya Bulinda. dan matematika. Iya. Oke, bagaimana Mas kelasnya Bulinda? Asik atau sulit? Ya asik Pak, ngajarnya itu asik. Jadi matematikanya jadi asik ya? Iya, dan dipahami juga. Oke, kalau kita tadi sampaikan sama saya dulu ya Mas. Baik Pak. Mungkin kalau sudah tidak ada yang disampaikan dan juga waktunya udah habis ya Mas, sudah cukup sampai sekian, mungkin bisa saja yang harus mereka jika orang memiliki salah kata dan juga salah perbuatan orang Terima kasih Pak untuk waktu Mas sebentar. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya Mas. Kalau ada waktu mungkin Mas bisa tunggu saya lagi. Setelah dalam waktu, saya juga bersahabat Mas untuk memberikan Mas lagi. Selamat mengikuti. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Mas. Selamat. Ya. Selamat mengikuti Bapak Bulinda ya Mas ya.